apa namanya, nggak tahu, Neutrogena apa. Berat badan berapa? Turun sih 57, 56. TJS pada sibuk ya. Jos udah mulai masuk lagi. Aku udah mulai agak kosong. Evan, Nico, dia bakal sibuk untuk beberapa hari ke depan. Tapi setelah itu harusnya kosong. Gak tahu juga. Kalau kalian ini tunggu Nares live atau enggak Nico live tanyain. Sibuk gak Van? Ikut tes JLPT nggak? Sebenarnya lagi nggak tahu. Pengen ambil N3 kan. Tapi nggak tahu caranya. Ini Korea gimana? Tapi kayaknya ada. Cuma saya belum cari tahu aja sih. Dian gimana sih? Nggak tahu saya. Tanya Dian. Kalian DM aja. Atau DM Kak. Bikin syair lagi Kak. Channelnya udah lama nggak update ya. DM nggak sih? DM dong. DM. Kak, tolong aktifkan channel Dance Diary. Kami sebagai apa nama fans Dean? Kami sebagai fans Dean menunggu. Serbu sekarang serbu. Naruto Shikamaru atau Naruto Sasuke? Apa nih maksudnya? Jadi Vanes masuk party? Enggak, Vanes bagian dari Korean Club guys. Bagian dari Korean Club. Kita kan kemarin kehilangan member. Kaviera sudah sedang teleport kemana-mana. Tapi kemarin nggak tahu juga sih. Pokoknya sedang teleport kemana-mana dia. Jadi karena ada Vanes kita mengambil Vanes. Semoga keluarga Korean Club bakal bertambah banyak di CC season 3 ya. Kalian dukung Korea lagi kah di season 3? Aku nggak tahu case siapa tapi ya. Jangan kalian pikir aku dari Korea juga kalian tahu case siapa gitu. Aku aja nggak tahu Kaisa ya ada perwakilan atau enggak. Semoga ada sih. Kalau ada harusnya aku kenal. Nggak sih kayak kalau ada harusnya kenal. Ya, tapi gitu aja. Pada apa? Kontrak rahasia nggak boleh kasih tahu ke siapa-siapa. Jadi ya gimana? Siap ngelospek COC3. Nah, saya menikmati saja. Saya tidak mau tuh jadi apa? Jadi kayak terlalu ini, nggak mau terlalu ya mau aja sih. Maksudnya saya pengen ngerasain jadi bagian dari kalian lagi gitu kan. Kita nonton dan ngefans aja itu. Iya gak? Kan sebagai fans semua orang, sebagai semua orang milik saya, semua orang idola saya, milik saya gitu itu terlalu Kings Complex. Bima jadi CEO, yoi keren kan? Keren teman saya tuh. Kalian teman punya teman kayak Bima? Hah? Vi promosi para prasuk pada seluruh keluarga. Keluarga saya mau nonton, keluarga saya suka film. Semua ditonton sama mereka mah. Semua orang milik Allah, betul ya kata Aldi Tahir ya. Kapan CS3 Vi? Saya nggak tahu. Tapi paling harusnya sama sih. Juni, Juli, mungkin Agustus ya, I don't know. September. Harusnya pas libur musim panas. Lu sih pernah kepikiran naik haji nggak? Mau dong. Mau ini kah? Mau apa mau sponsorin? Nggak, jangan. Ntar aja nggak sih naik haji kayak gitu. Sebenarnya itu dilema juga nggak sih? Adalah itu mah. Ngucapin deh nih. Misalnya AOC mau jadi coach nggak? Enggak justru. Bukan enggak sih. Sebenarnya bisa. Saya ada AOC lagi kan. Entahlah bro, maksudnya entahlah bro lagi. Kalau jadi coach
Kalau timnya udah kuat juga kan kayak nggak terlalu ini ya. Mau main film nggak? Nggak ini kan ya saya. Tidak pernah ikut acting class. Ikut kali ya acting class. Penasaran juga sih ngapain aja sih acting class gitu. Mending main game gak sih? Main game. Lucu main catur nggak? Suka bola nggak? Apa nih nonton suka, main suka. Lebih suka main futsal sih. Itu problem juga tau di Indo. Indo tuh budaya futsalnya itu grassroots banget, bahkan dari kecil kan. Jadi, oh kalian ada timnas futsal Indo. Sangat membanggakan ya. Kalian pasti ngikutin juga kan timnas futsal Indo. Sangat membanggakan. Nah, kalau bola saya nggak pernah nggak terlalu gitu kan ke budaya-budaya sekolah tuh nggak banyak orang main bola. Basket. Oh, kalau kalian nggak tahu SMP SMA aku tuh sekolah basket, langganan juara DBL gitu. Jadi banyak orang-orang monster jago banget basket gitu di SMP SMA. Terus saya kan teman mereka juga. Jadi kayak kadang suka merhatiin kan, apa sih yang bikin mereka jago gitu kan. Suka K-pop nggak terlalu ngikutin, paling tahu beberapa doang. Apa sih Hearts saya tahu. Twice, Blackpink, BTS. Apa aja ya? Ntar biar Excel bangga. Ive, Ive, Les Serafim, eh Aespa, yang Kevin Aespa kan. Terus NCT ya, Excel juga sering ngomong NCT. EXO betul EXO. Yang bentar lagi ada konser kalau nggak salah ya. Harus narik dari memori. New Jeans. New Jeans. Kan tahu. Apa aja ya? Pokoknya di sini tuh restoran sering muterin lagu K-pop lah gitu. Karena kan kalau sama temen nanya, ini lagu dari siapa gitu kan. Ya itu aja kayak yang aku tahu. Oh, nggak deh. EXO aku tahu karena aku suka nonton ini kan. Jadi kalau kalian nggak tahu ada serial animasi Korea namanya Running Man. Itu juga lagi ada movie-nya sekarang. Nah, itu yang bikin openingnya tuh EXO. It's Running Time judulnya. Dan aku suka banget openingnya. Kayak di antara animasi Korea itu opening yang paling bagus ya. It's Running Time. Ya Hearts to Hearts si Austin sering ngomong. Austin, Sandi juga sering ngobrolin Hearts to Hearts. Kayak aku harusnya hafal member-membernya. Tapi aku takut ketukar. Kalian jangan terlalu tersinggung ya, maafkan. Berarti ada pertama ada Carmen, Ian, ada Jiu, Stella, Ana, Yeon. Ada berapa sih? Ya itulah. Jun, ada 8. Aku baru nyebut berapa? Kurang satu kah? Aduh kalau kurang satu ya kasihan banget yang gak aku sebut. Yuha, ya mungkin yang itu Yuha. Hafal. Memori saya sudah bagus. Jadi setelah ngobrol banyak sama melihat Max, Syafa, Nadia, even Dean bermain. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh, jadi yang mereka beda di mereka gitu, mereka berempat sama saya sama kita lah gitu. Sebenarnya kemampuan memori kita tuh sama, tapi mereka itu dari kecil. Dean aku nggak yakin dia dari kecil
mereka tuh dari kecil udah belajar namanya filing system kan, bukan filing system lah gitu. Ya ada teknik-teknik memori yang bisa bikin informasi yang mereka capai itu tertata rapi. Jadi ibaratnya pikiran kalian lemari gitu. Kalau kalian kayak denger memori apa aja, memori-memori nih, itu kayak kalian masukin barang ke lempar-lempar barang ke lemari, tapi nggak tertata. Jadi yang ada di pikiran itu yang kalian lihat gitu. Kalau misal kalian nyari sesuatu, tapi yang kalian lihat di lemari itu cuma yang besar gitu, kayak trauma kita, hal-hal yang paling kita ingat itu barang-barang besar yang obvious. Pas kita coba cari barang-barang yang mungkin eh, kita nggak terlalu peduli kan, mungkin kayak pelajaran atau apa, atau kayak table periodik atau apa gitu, itu mungkin kelihatan jadi kayak barang kecil yang susah kita cari gitu kan. Tapi pas metode mereka itu bikin memori yang mereka sampein itu kayak kita ada sistem filing yang dimana kita nyarinya gampang. Jadi pas mereka pengen ingat sesuatu, pas mereka pengen recall sesuatu, mereka tuh tertata rapi banget gitu recallnya. Keren banget. Jujur pengen latihan sih, cuma nggak tahu ya gimana latihannya. eh aku nggak tahu kalau udah gede masih sempat atau nggak buat latihan. Tapi jujur waktu itu aku sempat nanya sama mereka, justru kalau kita udah dewasa makin gampang ngelatihnya dibanding anak kecil karena kita udah pengalaman kita lebih banyak. Jadi kayak aneh lah gitu kalau kita belajar bahasa lebih kecil lebih enak, mereka belajar memori lebih besar makin enak belajar. Ada sistem-sistemnya sendiri sih kayaknya. Ada memori akademi juga kan, ruang guru kayak baru buka. Atau mau belajar gitu kayak gitu lah. Nah ya kayak gitu. Jadi triknya tuh kayak gitu. Nah trik-triknya apa aja itu panjang guys. Itu panjang. Tapi intinya kalau saya harus deskripsiin ke kalian kalian kemampuan mereka ngafalin hal sebanyak itu gimana kayak gitu. Karena sistem filing. Kalau ya sistem filing dan Dean tuh nyebutnya memory palace. Sebenarnya itu udah lumayan umum lah diketahui halayak umum, terutama di kalangan orang yang main di otak gitu kan. Kayak ya player-player board game gitu kan itu udah tahu lah gitu. Atau enggak player card game. Itu memory palace tuh hal-hal yang kayak powerful gitu kan. Counting cards itu tuh bukan kamu jago menghitung atau enggak, itu kamu jago menghafal atau enggak. Dan bagus kok memorinya. Iya, karena dia memory palace-nya jalan. Cara mengasah memori gimana? Kalian nanya saya, jangan nanya saya juga nggak jago. Kan tanya ke Nadia atau apa ya? Saya cuma bisa jelasin ke kalian dari observasi saya, cara mereka menghafal itu gimana. Karena saya yakin inherently kemampuan memori manusia itu nggak beda jauh. Maksudnya secara natural. Kecuali mungkin ada orang-orang yang photographic memory gitu kan, itu kan beda ya, beda case. Mereka bisa jauh di atas kita karena mereka udah terbiasa pakai sistem filing itulah. Sistem filing itu buat naruh secara rapih itu ingatan-ingatan di kepala. Itu bukan mereka ingat, tapi mereka recall gampang karena apa yang kita lakuin tuh selalu ada di pikiran kita, cuman kita nggak bisa recall aja. Pernah ikut pramuka nggak? Pernah, saya sering menang lomba dari SD. Kalau mengasah berpikir strategi ala kamu dulu gimana? Saya bukan jago berstrategi sebenarnya. Enggak, ya strategi oke lah, mungkin belajar juga. Tapi saya tuh ngelatih kemampuan buat observasi perilaku manusia aja sih. Dan itu ya belajar dari buku, bisa kayak orang-orang ngapain aja. Tapi mostly ya dari film atau enggak, film kan kita bisa lihat gitu kan. Kalau kalian analisa film itu nggak beda jauh sama dari kalian baca orang gitu kan. Oh oke. Jadi kalau kalian analisa film, karakter ini, nama ini, umur segini, ini segini, ini segini, tendensi dia kayak gini, watak dia kayak gini, karakter development dia kayak gini, konflik dia kayak gini. Kalau kalian terbiasa bikin analisis film kayak gitu, kalian juga bisa pakai itu buat baca orang di dunia nyata gitu kan. Oh dia kayak gini, dia ada masalah kayak gini, dia nggak suka nih kalau kita kayak gini. Nah jadi kan saya berarti harus approach dia kayak gini. Bukan suka baca orang, nggak juga. Kayak oh oke lah gini gitu kan, kayak oh dia pasti very khawatir sama dia gitu kan. Misal kalau kalian lagi board game gitu berempat gitu kan, kalian
bisa lihat gitu ke muka orang, kalau dia lagi lihat kartu berarti dia lagi pusing atau apa. Habis itu kadang kalau dia lagi khawatir ke satu orang gitu kan, oh berarti dia khawatir sama strategi orang itu. Nah kalau dia khawatir sama strategi orang itu berarti dia main into strategi orang itu. Berarti kalau orang itu ngelakuin sesuatu kayak gini gitu kan, kalau kita jarang diliatin sama orang-orang gitu kan, jarang ada lihat board bagian kita diliatin, berarti kita di situ bisa main aman, kita di situ bisa main strategi tempo. Kalau kita main strategi tempo, jadi kita udah ngumpulin resource banyak banget tapi orang nggak ada yang agro kita. Kalau orang nggak ada yang agro kita bisa nyari win connya di tempo itu. Kita setup tempo aja terus baru kita bantai semuanya. Gimana cara coding tanpa kok nyontek ke YouTube? Gimana cara nyontek di YouTube ngoding? Pas 4 tangga kok temponya nggak jalan? Enggak, pas 4 tangga itu saya ambil agro kan, agro. Cuma gagal. Jadi kelemahan agro itu strategi agro itu gimana? Strategi agro itu kalian buang resource kalian yang mahal buat early lead. Jadi kalau kalian di 4 tangga, kalau kalian nih saya gitu kan, aku langsung agro ke Jos. Kalau aku menang di situ, yang orang lakuin apa? Orang jadi nggak ada yang mau nantangin aku, karena aku ngalahin siapa yang aku kalahin? Joshua. Orang-orang kan pada pasti lari ke Joshua kan. Kalau aku di situ udah nge-establish presence gitu kan, menang gitu dari Joshua. Wah enak nih. Terus aku udah ngehambat Joshua, aku di nomor 1 juga. Dan nggak bakal ada berani orang yang nantang. Kita bisa lanjut enak kan? Sip, menang gitu. Cuma karena itu, tapi Joshua jago banget kan. Jadi ya ada resikonya juga strategi agro itu. Kalau kita gagal agro, resource kita hilang. Kalau resource kita hilang, ya ya udah gitu kan, berarti gagal. Ya setiap archetype strategi itu ada plus minusnya kan. Archetype strategi ada apa aja? Ada agro, ada kontrol, ada tempo kan. Ini dari basicnya itu udah kelihatan. Beda gitu sama kayak saya di Invisible Matrix. Saya ambil strategi ya ambil strategi tempo. Jadi apa yang saya lakuin? Saya tempo itu kalau kalian diserang, kalian strateginya hancur. Tapi kalau kalian nggak diserang, kalian establish enak. Karena kita main tempo di situ, kita tuh masang balok di barrier. Jadi kita pengen ngamanin kotak kiri bawah kan. Berarti kita masang di barrier nih. Masang di barrier. Pas kita udah masang di barrier, karena orang itu ngafalin secara natural itu dari region mereka. Kalau kita udah barrier region kita, otomatis semua region kita itu punya kita. Jadi orang nggak ada yang berani nyerang kan. Ya itu, karena tempo saya berhasil, nggak ada orang yang nyerang kita. Dan saya ngamanin side ini sama side ini, kita bisa ngamanin satu persegi full. Maksudnya tanpa perlu menghafal banyak gitu kan. Maaf. Ya mungkin itu lah. Saya kalau mau bahas strategi harus dari awal sih. Bisa ngoding nggak bisa kan? Cara jago strategi gimana? Ngafalin aja sih kak. Nggak, cara jago strategi itu kalian harus menghafal. Dan yang pasti kalian harus sering lihat orang mainnya gimana. Dan kalian harus bisa gitu ngejelasin, kenapa orang mainnya kesini, kenapa orang mainnya kayak gitu, kira-kira yang dia mau apa. Kalau kalian sering main game, board game atau mobile games atau video game, itu kalau multiplayer secara natural kalian tahu gitu. Kayak misal apa ya yang agak rame, Clash Royale, Mobile Legends gitu kan misalnya. Kalian landing nih di Gold Land gitu kan. Kalian misal pakai apa? Pakai Kari. Musuhnya
Claude gitu kan, kalian bisa ambil Bush duluan, karena Claude kan jarang gitu ngambil skill 2 dulu gitu. Dia ngambil skill 1 dulu, otomatis dia nggak punya skill blink. Kalau misalnya Electro Flash-nya nyala, berarti udah nggak ada movement speed up. Berarti kalian kalau skill satunya kena pas di ujung Claude, itu Claude bakal kena damage skill 1 full, terus kalian menang. Itu win con kalian gitu kan. Bahas buat jungler. Kenapa saya jadi ngajarin kan Mobile Legends? Banyak tuh tutorial jungler Mobile Legends. Baca aja. Sehari bisa main game berapa jam sih? Tergantung sih sebenarnya. A day in my life. Boring guys. A day in my life saya. A day in my life. Kuliah di KAIS. Oke, kita udah bangun pagi. Siap-siap buat ke kampus. Ke kampus belajar. Wah, istirahat makan siang. Ayo kita makan siang. Saat zuhur, belajar. Saya belajar, wah, akhirnya pulang ya. Yay. Ayo kita nonton Netflix. Nggak apa-apa. Oh ya, nanti kita lihat ya. Ya mungkin bakal aktif sih. Sayang juga maksudnya TikTok di ini. Tapi saya pengen yang nggak terlalu effort banget juga lah. Kalau di TikTok mungkin yang effort agak di IG atau di YouTube aja. Di KAIS ada masjid nggak, Vi? Ada musola dong. Ada masjid di dekat KAIS tapi. Sinetron aja nggak mau saya jadi sinetron. Saya nggak mau nonton semua film. Capek. Punya es batu, iya enak. Nggak nyilu gigitin es kah? Nyilu sih, cuma saya pakai odol yang gigi sensitif terus enak gitu. Kapan buat ama part 4? Aduh, aku kapan ya enaknya? Nggak tahu dah. Ya, aku usahakan deh kalau gitu. Noted ya. Ya Allah maaf ya ini chat kalian cepet banget, nggak ada yang kebaca. Film, anime atau buku? Media ya, media yang saya suka itu pertama komik, kedua novel, ketiga film, keempat series. Enggak sih, aku lupa game. Jadi game itu juga ada story, ada story based game kan. Pertama komik, kedua story based game, ketiga novel, keempat film, kelima baru series. Aku nggak terlalu suka series sebenarnya. Ya, walaupun anime yang gue tonton banyak, tapi prefer komik. Kecuali anime yang bagus banget, kayak contoh Free Run. Aku tuh nggak baca manganya karena anime sebagus itu. Kertas atau digital? Prefer kertas. Tapi digital aku juga banyak. Aku sering banget beli ebook di ebook Walker, terutama kalau novel, light novel. Ranobah. Exhibition Islamic Art di Korea. Oh, aku baru tahu tuh. Ntar aku cek ya. Di sana tugas akhirnya skripsi atau enggak? Kalau dua jurusan opsional. Bahas hubungan keberuntungan kepintaran. Maksudnya gimana? Ada di VT Viera. Hah? Hah? Maaf ya guys, aku jarang buka sosmed belakangan ini. Maafkan.
Three Idiots sudah nonton. Filmnya Amir Khan bagus-bagus kok. Kayaknya film India yang gue tonton selain 5 itu filmnya Amir Khan. Masih depan laptop, monitor sih. Channel Dean berdebu, ya silakan protes ke Dean. Saya nggak ada power. Saya kedudukannya sama kayak kalian, fans. Cuma saya kebetulan dikenal beliau. Jadi saya anggapnya saya fans yang beruntung. Kalian mungkin fans yang masih kurang beruntung berarti kalau belum dikenal Dean, ya nggak? Tapi apakah saya bisa menginfluence? Nggak bisa. Tapi kalau kita bersatu dan nyerbu DM IG-nya Dean aja. Bersatu ya, ayo tuh. Ayo, kita sebagai fans Dean bersatu nggak sih? Bersatu kan? Hah? Akunku juga berdebu. Waduh. Maaf lah itu mah. Aduh, ini mulai kenceng lagi ya Allah. Baterai aman kah? Waduh, udah agak-agak nih baterai ini. Rambut Upi bagus. Ini receding guys. Enggak sih, enggak receding dari kecil gini. Wah, jenong. Dean aja nggak post wisudanya. Kalian aja kali yang nggak dapet. Oh nggak, berarti kita sebagai fans Dean. Apa nih? Ngapain nih kita nih? Khusus wisuda Dean kita perlu ngapain nih? Waduh, baterai lemah. Oke, kalau gitu saya pamit dulu deh. Jenong tanda pinter. Amin lah, amin. Amin. Poni Bladia Ucul. Oh, jadi mirip bapak saya ya? Bapak saya pas muda mirip saya. Enggak sih, saya mirip bapak saya pas muda yang benar. Nah, Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Agak kosong sih, jadi mungkin ya, saya usahakan aktif sebisa mungkin ya.